Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum Islam. Apa itu hukum Islam? Kata hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu, memiliki bentuk masdarnya adalah hukman. Berdasarkan kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Hal ini bermaksud bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Hukum Islam terkadang dipahami dengan pengertian syariah dan terkadang dipahami dengan pengertian fikih. Namun, apabila kata hukum dan Islam digabungkan, maka akan bermakna peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia berdasarkan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan hadis untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Kemudian sumber-sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, kemudian al-hadis, ijma', dan juga qiyas. Al-Quran sesuai bahasa adalah bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut istilah pengertian Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam yang dihimpun menjadi mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-hadis. Hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Secara etimologis, hadis dimaknai sebagai jadid, qarib, dan khabar. Jadid yang berarti baru, qarib itu dekat, khabar adalah kabar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian secara terminologis adalah segala ucapan, qauliyah, perbuatan Nabi, fi'liyah, dan juga keadaan Nabi SAW atau ahwaliyah. Hadis memiliki makna yang relatif sama dengan sunnah, khabar, dan athar. Hanya saja penyebutannya bisa disamakan ataupun dibedakan. Kemudian yang selanjutnya adalah ijma'. Ijma' merupakan penetapan hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Ijma' tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hanya para mujtahidlah yang bisa diperhitungkan pendapatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah qiyas. Qiyas secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qiyasun, yang artinya hal mengukur, membandingkan aturan. Ada juga yang mengartikan qiyas dengan mengukur suatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya. Pada kalangan ulama yang mengartikan qiyas sebagai mengukur dan menyamakan. Kemudian secara istilah, qiyas menurut ahli usul fikih adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Definisi lain dari qiyas menurut ahli usul fikih adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan illah hukum atau kesetaraan hukum. Dan yang selanjutnya adalah tujuan hukum Islam. Hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan manfaat bagi manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, kebutuhan sekunder, dan juga kebutuhan pelengkap. Dalam mendalami Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuatan hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kebutuhan pokok dalam hukum Islam. Kebutuhan ini merupakan sesuatu yang penting sehingga tidak boleh diabaikan. Apalagi kebutuhan ini tidak terjamin akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Hukum pokok dalam Islam meliputi hifdzuddin atau menjaga agama, hifdzun nafs menjaga jiwa, hifdzul aql
menjaga akal, hifdzun nasl, menjaga keturunan, dan hifdzul mal, itu menjaga harta. Kemudian kebutuhan yang sekunder, ada kebutuhan yang bisa disebut dengan maslahat yang sekunder untuk mempermudah dalam kehidupan, menyelesaikan masalah atau kesulitan yang terjadi dalam hidup. Jika tidak ada, bisa terjadi kesulitan dan masalah, namun tidak sampai menjadikan kehidupan manusia secara manusia menjadi hancur. Kemudian adalah kebutuhan pelengkap, yaitu terdiri dari pelengkap, yakni peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebatas kewajaran dan kepatuhan. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidak akan merusak tatanan kehidupan manusia. Kemudian, hukum Islam memiliki karakteristik hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berwatak. Ia memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya. Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak bisa berubah-ubah, yaitu di mana hukum Islam bersifat takamul atau sempurna, wasatiyah, seimbang atau harmonis, harakah, bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran memperkenalkan satu konsepsi hukum yang bersifat integral. Di dalamnya terpadu antara sunatullah dan dengan sunnah, terpadu antara akidah dan moral, terpadu dengan hukum dalam rumusan yang diajarkan Al-Quran. Dengan sifat yang demikian, maka hukum Islam memiliki kekuatan sendiri yang tidak tergantung pada adanya sesuatu kekuasaan sebagai kekuatan pemaksa dari luar hukum tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.